Di situ saya benar-benar bingung Mbak, sampai-sampai saya udah berpikir untuk akhiri hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, langsung aja kirimkan ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah kalau itu diklik, itu sudah terkirim. Nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Nah buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah ada nikmati setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia, atau teman-teman langsung aja hubungin admin, atau nanti klik aja linknya di deskripsi box di bawah. BTW aku baru mulai pakai lampu lagi nih, cakep juga ya kayaknya, kelihatannya kayak lebih terang atau gimana, nanti komen ya teman-teman ya. Tuh bagus gak sih? Soalnya aku lagi bikin kepagian banget, ini jam 6 ya, jam 6 setengah 7 pagi, dan cahaya mataharinya belum terang banget, jadi ya udah aku coba pakai ini gitu loh. Nah langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Ini dari Mbak siapa ya, Mbak A. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Masih ingat saya nggak Mbak? Saya Mbak A yang baru-baru juga kirim testi soal dapat motor cash, dapat jodoh tanpa pacaran. Di sini saya mau berbagi testimoni lagi Mbak. Singkat cerita, saya ada amanah Mbak, kalau di total mungkin ada 100 jutaan. Tapi suami nggak tahu. Saya takut lah Mbak, tanya dia, apalagi ini bukan amanah yang sedikit. Di suatu hari saya betul-betul buntu Mbak. Tidak tahu harus ambil uang dari mana sebanyak 30 juta. Ada yang harus saya tutupi dalam waktu dekat. Di situ saya benar-benar bingung Mbak, sampai-sampai saya udah berpikir untuk akhiri hidup. Tapi kadang juga mikir kalau aku bunuh diri tidak bakal nyesain masalah. Di situ saya tekad kencengin ibadah, mulai baca Yasin 41 kali dalam satu hari, baca salawat Jibril 25.000 kali dalam satu hari. Kalau tidak salah 2 mingguan baca salawat Jibril, kayak belum ada tanda-tanda. Jadi saya kencengin munjiat lagi Mbak. Hari pertama 1000, hari kedua 1000, dan hari ketiga 1000 munjiat. Ibrahim 2000, ketiga 1000 Ibrahim, 2000 munjiat, Masya Allah, 2000 munjiat. Nah di hari itu saya nekat tanya suami, maksudnya cerita ke suami ya teman-teman ya, tentang amanah saya Mbak. Di situ saya sudah pasrah kalau memang harus diceraikan karena ini kesalahan saya. Tapi Masya Allah Mbak, suami tidak marah sama sekali. Malah dia mau bantu bayarin amanah-amanah saya. Uang yang rencananya mau dipakai untuk bikin rumah, suami kasih saya untuk menutupi amanah saya yang mendesak Mbak. Sungguh sholawat munjiat memang luar biasa buat saya. Walaupun amanah saya belum semuanya lunas, tapi sekarang tenang Mbak, saya pasrahkan semua kepada Allah. Dulu kalau sholat minta ini itu, sekarang saya cuma minta yang terbaik menurut Allah. Saya bersyukur ditegur Allah dengan cara begini Mbak, karena disitulah saya berusaha mendekati Allah. Saya berpikir ini cara Allah mencintai saya Mbak, karena selama ini sholat saya jarang, saya banyak dosa, jadi Allah menegur saya dengan cara begini. Sekarang saya mau berusaha istiqomah, baca sholawat minimal 1000 munjiat setiap hari. Doain ya Mbak, tahun ini saya bisa hamil, semoga saya juga bisa segera lunasi seluruh utang-utang amanah saya. Seluruh amanah-amanah saya, terima kasih sudah menjadi inspirasiku Mbak Mel. Sehat selalu sama keluarga kecilnya. Jangan bosan-bosan baca testimoni aku ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, itu tadi
Kisah dari Mbak A. Tapi ini di mana Mbak A ya? Mbak A kasih tahu dia lengkap dong, Mbak A di mana gitu. Soalnya kan aku lupa-lupa inget juga ya. Tapi kalau ini kalimat bilang, kalau kita kan kalimatnya bilang ya, bilang ke si ini gitu. Nah, ini tanya. Aku tanya suami. Nah, itu biasanya sih kalimat-kalimat orang-orang Sulawesi tuh. Soalnya aku punya teman orang Sulawesi, begitu tuh ngomongnya. Kau sudah tanya ke suami? Tanya, perasaan aku nggak punya pertanyaan. Nah, maksudnya teman aku itu bilang ke suami, cerita ke suami gitu loh teman-teman ya, yang dimaksud dengan kalimat tanya. Nah, Masya Allah banget, jadi mbaknya ini punya hutangnya itu sampai 100 juta, amanah suami nggak tahu. Ada yang harus dibayar 30 juta, bingung gimana ya Allah ya. Akhirnya mbaknya baca sholawat baca sholawat munjiat, baca yasin 41 kali, sampai 2 mingguan baca jibrilnya juga 25. Aduh, capek banget ya mbak ya, capek banget. Ya, tapi nggak ada yang sia-sia. Walaupun harusnya sih kalau udah sebanyak ini lunas ya, tapi kan Allah Maha tahu yang terbaik buat hamba-hambanya. Ya, jadi sama Allah entar dulu lunasnya ya, dikit-dikit aja dulu. Aku pengen lihat kamu istiqomah. Lagian nggak ada ruginya kok kita baca sholawat teman-teman. Walaupun sholawat kita udah banyak banget, udah capek banget, udah encok banget, tapi belum juga ada pertolongan, kita nggak rugi. Karena dari setiap sholawat yang kita baca itu udah otomatis dosa kita diampunin. Ya, kita mau selamat gak sih di akhirat nanti? Itu yang bakalan kita sesali nanti kalau misalnya kita sekarang ini menyesali sholawat. Ah, males deh sholawat begini-gini, akhirnya berhenti sholat. Rugi. Karena walaupun tidak terkabul di dunia ya teman-teman ya, setidaknya bukan tidak terkabul, pasti memang terkabul sih, bukannya nggak terkabul. Meskipun belum terkabul, nggak ada ruginya teman-teman, karena udah pasti otomatis dosa kita dihapus. Kita butuh banget loh ampunan Allah, biar ntar kalau kita meninggal dunia kita selamat di dalam kubur, biar ntar kalau kita udah di akhirat kita selamat itu dari api neraka. Ya, makanya berlomba-lomba kita kejar ampunan Allah. Ketika mbaknya udah mulai baca munjiat, tapi ini bukan karena munjiat aja ya, amalan yang dibaca sama mbaknya kan banyak banget. Dari yasin 41 kali itu gak sia-sia loh ya, sampai akhirnya mbaknya baca 1000 munjiat, 2000 munjiat ya. Masya Allah, 3 hari setelah baca munjiat 1000 kemudian 2000, Allah tolongin. Akhirnya udah bingung mau gimana cerita ke suami, tapi Allah lembutkan hati suami, itu pertolongan dari Allah. Ketika suami udah tahu kan hati udah plong ya, jadi nanti kalau ada apa-apa lagi kan bisa berbagi cerita ke suami. Aku lagi ini nih, doain ya, minimal minta doain sama suami. Jangan salah loh, doanya suami tuh makbul juga loh teman-teman, bahkan mungkin lebih makbul dari kita. Pak, dikit-dikit doa aja, minta doain ya supaya gini gitu ya teman-teman ya. Aku baca testimoni berikutnya ya. Nah, ini testimoni yang berikutnya dari Mbak Lina di Tangerang ya. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih sudah membacakan testimoni saya. Sama-sama Mbak. Perkenalkan, saya Liana di Tangerang. Halo Mbak Liana, salam kenal ya. Saya mau kasih testimoni tentang keajaiban sholawat yang saya rasakan Mbak. Cerita sedikit ya Mbak Mel. Hehe gitu. Kenapa harus ada hehenya? Dulu saya pernah kerja di toko pakaian dan online shop juga Mbak. Seiring berjalannya waktu di mana saya sedang kena apes, kena musibah, ya nggak terduga ada orang masuk toko, dia minta diambilin ini itu buat saya sibuk dan kerepotan. Ternyata dia ambil uang toko sekaligus HP saya yang saya taruh di laci itu Mbak. Ya Allah, orangnya pergi tanpa saya sadari. Saya lari keluar, orangnya udah gak ada di situ. Saya panik dan sedih banget karena saya merasa bersalah atas kelalaian saya. Dan alhamdulillahnya pada waktu itu juga saya sudah kenal salawat dari Ustadz Yusuf Mansur dan Mbak Mel juga. Saya mendawamkan salawat walaupun jarang-jarang Mbak. Saya terus bersalawat Mbak dan minta pertolongan Allah. Saya pinjam HP teman buat bilang ke bos saya kalau uang toko sama HP saya dikemalingan. Sambil nangis-nangis dan panik gemeteran, tambah rasa takut juga, tapi ya udahlah saya pasrah pada saat itu.
Nah, pas bos saya datang ke toko, dia nanya kejadiannya gimana, langsung saya ceritain dong, bla bla bla. Nah, di situ bos saya nenangin saya dan dia bilang udah nggak apa-apa, namanya juga musibah, udah nggak usah diganti dan nggak usah dipikirin ya masalah uang toko katanya. Masya Allah, masya Allah mbak, saya terharu karena bos saya sangat mengerti dan baik, bahkan marah pun enggak sama sekali. Dan saya dari situ nggak pegang HP karena belum kebeli lagi mbak, tapi saya selalu terus dawamin sholawat, entah berapa nggak saya hitung walaupun agak sedikit tertunda-tunda karena sambil kerja layanin pembeli. Seiringnya waktu ada rezeki saya beli tuh HP Samsung J2 waktu itu karena masih pada zamannya juga dan mampunya beli HP itu. Aku mikir nggak apa-apa, yang penting punya HP dan bisa buat online shop juga, itu sih yang terpenting sekaligus komunikasi. Dan alhamdulillah juga mbak, saya selalu sempetin dawamin sholawat semampunya. Pada akhirnya saya ketemu dengan mantan pacar saya, dia datang buat serius sama saya dan dia juga membelikan HP yang saya mau. Masya Allah, alhamdulillah, saya bersyukur mbak, saya bisa kenal sholawat yang bisa merubah hidup saya lebih baik dan hajat-hajat saya satu persatu terwujud. The power of sholawat pokoknya. Sedikit lagi ya mbak, nah ketika saya sudah menikah, udah nikah nih sama mantan pacar ya, Masya Allah. Nah ketika saya sudah menikah, saya memilih untuk kontrak dan ikut suami biar terus deket sama suami mbak. Otomatis saya udah gak kerja, saya mulai merintis beli perabotan sedikit-sedikit karena faktor kebutuhan, namanya sudah rumah tangga kan. Saya kepengen banget punya kulkas karena butuh, mau puasa saya pengen stok makanan-makanan dan sayur gitu mbak, tapi apalah daya uang kita belum mencukupi. Suami selalu bilang sabar dulu aja ya. Saya dawamkan terus sholawat ba'da isya 400 kali dengan penuh harapan segera punya kulkas. Alhamdulillah wa syukurillah, lagi-lagi doa saya dikabulkan. Keesokan harinya Masya Allah akhirnya suami dapat rezeki dan saya diajak ke toko buat milih kulkas bahkan mesin cuci sekaligus mbak. Allahu Akbar, Masya Allah, Allah maha baik, Allah maha besar. Saya pun masih banyak hajat-hajat, doakan ya Mbak Mel agar saya selalu istiqomah ngencengin lagi sholawatnya, sholat tidak tertinggal, amin. Maaf kalau tutursannya agak pabelit berantakan, mohon dimaklumin ya. Panjang banget ini mah ya Mbak testinya. Sekian dulu Mbak, semoga Mbak Mel dan keluarga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, segala urusannya, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itu tadi kisah dari Mbak Liana di Tangerang. Masya Allah Mbak Liana, keren banget ya kamu ya. The power of salawat. Dulu udah kenal salawat tuh dari Ustadz Mansur juga katanya ya, dari YouTube aku juga. Tapi ya gitu, bacanya belum banyak gitu ya, masih seingatnya aja. Dan ketika ada diuji sama Allah, kemalingan kan banyak jaga toko nih, kemalingan tokonya punya bosnya, kemudian HP-nya sendiri pun keambil, dan Masya Allah, Allah lembutkan hati bosnya nggak marah. Ya udah nggak apa-apa, nggak usah dipikirin gitu loh. Alhamdulillah. Kan banyak juga yang kayak gitu, kamu gimana sih malah dimarahin, malah mungkin dipecat suruh ganti juga tuh. Iya enggak, tapi ini enggak. Allah lembutkan hati bosnya Mbak Liana. Dan Masya Allahnya lagi, Mbak Liana kepengen banget punya HP yang dimau, akhirnya kebeli. Ya, kemudian setelah itu menikah, dan setelah menikah kepengen banget punya kulkas. Ya Allah, namanya ibu-ibu pengen banget punya kulkas. Aku waktu belum punya kulkas itu kayak bayang mulu tuh kulkas. Kenapa? Karena penting banget buat kita naruh makanan-makanan kan, naruh bahan-bahan makanan. Apalagi kalau bulan puasa kan penting banget tuh yang namanya kulkas ya. Dan Masya Allah akhirnya mbaknya sabar ya, kagak pakai riba-ribaan tuh teman-teman. Kalau kepengen sesuatu jangan pakai riba ya. Dan Masya Allah akhirnya kebeli. Kata suaminya sabar ya. Mbaknya terus baca sholawat tuh yang dibaca Sajaratul Nuqut 400 kali tiap habis sholat isya. Teman-teman kalau misalnya Mbak aku berat baca ini berat, udah baca Sajaratul Nuqut seperti yang dijalanin sama Mbak Liana. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sebanyak 400 kali tiap habis isya. Kalau kita ngamalin itu, kita seolah-olah seperti punya pohon uang. Uangnya nggak ada habis-habisnya tuh, begitu katanya. Masya Allah ya. Dan Masya Allah akhirnya suami dapat rezeki, nggak lama ya dapat rezeki. Ayo, katanya mau beli kulkas, nyok kita beli kulkasnya gitu. Masya Allah, kata Allah gini, sabar dulu ntar kok kasih kulkas kecil, kulkas mas kalian dah sama mesin cuci. Masa kulkas doang, kata Allah, rugi dong sama mesin cuci dah. Tuh uangnya kok kasih ke suami kamu.
Masya Allah. Kalau seandainya mbaknya tidak sabar, terus ngambil misalnya kredit kulkas yang ada capek bayarnya, rezeki jadi seret, ada dosa riba juga. Nauzubillah, belum tentu bisa kebeli mesin cuci, ya kan? Ini juga aku baru baca testimoni di TikTok ya, komentar di TikTok. Nggak tahu apakah ini mbaknya atau bukan nih, nanti komen ya mbak. Jadi ada komentar di TikTok begini, Mbak, alhamdulillah aku kepengen kulkas. Aku dikasih kulkas sama Allah. Aku ingat kata Mbak Mel, jangan riba, minta sama Allah ntar dikasih. Masya Allah kan. Yang penting kita mau sabar, kita mau terus ikhtiar langit dan bumi pastinya. Kalau kalian bekerja atau usaha ya yang rajin, semangat jualannya, semangat kerjanya, begitu loh teman-teman. Dan terusin ikhtiar langitnya, ibadahnya dibenerin, ntar dikasih. Kita kudu sabar, kudu istiqomah, dah dikasih. Teruslah berprasangka baik karena Allah mengikuti prasangka hambanya. Tuh ya teman-teman ya. Yang kepada pengen kulkas nih ibu-ibu, emak-emak, sholawatan. Ibu-ibu, emak-emak kepengen apa sih? Pengen dasar baru. Wah, apalagi dasar baru. Kecil dasar baru mah ya. Zaman sekarang dasar yang paling enak 100.000 ya. Yang 300.000 juga ada, cuman kayaknya kita mah rugi beli dasar 300 ya, 100 lah udah tuh paling mahal tuh ya. Mau dasar yang 100 ribuan gampang, atau mau 100.005 kan ada tuh dasar 100.005 ya, cuman ya memang bahannya juga beda kalau 100.005 ya. Pokoknya kecil bagi Allah, pengen apa tinggal ngomong sama Allah, tinggal minta antar dikasih. Yang penting sabar. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Liana dan juga tadi yang pertama, udah lupa lagi Mbak siapa tadi yang pertama ya, Mbak A, semoga lancar terus rezekinya, dijabah doa-doanya, amin amin ya rabbal alamin. Semoga teman-teman yang nonton rezekinya lancar, doa-doanya segera dijabah sama Allah, utangnya pada lunas ya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.